Oh, cek. Nah, ini sebentar. Di tempatku suaranya kecil banget. Ah, udah nih. Cek. Ah, sip. Sudah harusnya. Mm, mm, mm. Oh, gitu harus di copy terus. Oke deh. Selamat malam teman-teman. Ini tadi barusan aja dapat berita dari Instagram, dari USS Fit. Ini beritanya sebanyak 20 unta dicoret dari Festival Kecantikan Unta. Oman Camel Beauty Festival pada 8 Februari setelah terungkap melakukan prosedur kecantikan ala manusia. Mulai dari botox, lip fillers, reshaping dengan silikon, inflasi punuk buatan, sampai penggunaan kosmetik. Menurut laporan media Arab Al Fallujah TV, kecurigaan muncul saat proses penjurian. Panitia menemukan wajah dan area sekitar mulut beberapa unta terlihat abnormally swollen. Abnormally swollen itu bengkak tidak normal. Swollen kan bengkak. Yang kemudian memicu pemeriksaan lebih mendalam. Hasilnya terbukti beberapa unta disuntik dengan botox manusia dan diberi kosmetik layaknya manusia. Mengutip laporan yang sama, para juri menjelaskan bahwa mereka menerapkan zero tolerance policy terhadap segala tindakan yang merusak tujuan kontes, yaitu menilai natural beauty hewan-hewan ini. Oke. FYI, kontes kecantikan unta ini bukan sekedar acara hiburan biasa di Oman. Kompetisi semacam Camel Beauty Show Festival adalah bagian dari warisan budaya Bedouin dan industri besar di seluruh Teluk Arab, di mana ribuan unta bersaing untuk penghargaan yang bisa bernilai jutaan pound sterling atau puluhan juta dolar. Karena prestige, peluang breeding, dan hadiah besar yang terkadang disediakan. Menanggapi insiden terbaru ini, penyelenggara festival di Oman dan negara-negara Teluk lainnya kini meningkatkan pemeriksaan veteriner, teknologi deteksi, dan ancaman sanksi yang lebih berat untuk mencegah tampering serupa di masa depan. Sekaligus menjaga integritas dan makna asli kompetisi yang ingin mulai natural beauty unta tanpa manipulasi. Berarti, bentar, berarti di sungguh sangat isinya adalah kocak. Nih ya, kita kecilkan dulu. Ini kenapa teman-teman menurutku harus follow akun-akun seperti USS Fit atau kayak Jakarta Keras. Pokoknya homeless media yang sering memberikan berita-berita kocak. Karena ini bisa jadi adalah ladang komedi. Maksudnya itu banyak banget yang bisa dibahas loh. Ini pakainya pakai 5W plus 1K. Pap. Oke. Ini apa? Gimana cara menilai unta?
Yang menang bentuknya kayak apa? Untanya unta banget. eh yang punya unta tahu dari mana untanya tercantik? Ini khusus unta cewek atau unta cowok? Cek cek. Nah, masuk ya suaranya ya? Bang, aku ada premis. Ya bagus ada premis. Ya gimana dong? Ini unta cewek atau cowok? Eh, Bang, aku ada premis. Aku baru aja digigit anjing. Wah, bang aku baru aja digigit. Baru aja digigit. Ya, bang, aku ada premis. Baru aja digigit anjing. Aku takut kena rabies, soal bahasa Indonesia rabies tuh anjing gila lebih kayak umpatan. Iya, terus kenapa? Apa yang diharapkan? Maksudnya, why? Why? Because it's terlalu mencoba melucu kah? Dibanding mencoba melucu lebih lebih condong ke mau ngebahas apa sebenarnya? Maksudnya gini, kembali lagi Golden Pink itu. Golden Pink, bro. Ngerti gak sih? Tada! Karena
Karena di itu tadi dibandingkan melucu, Mas Adi Tirta Yasa lebih condong ke ini mau ngebahas apanya. Kalau mau ngebahas apa namanya istilah rabies adalah anjing gila, ya di awal nggak perlu bilang aku baru digigit anjing, gitu. Kan ketakutannya kena rabies, ketakutan karena kena rabies. Nah, ketakutan karena kena rabies, ya terus kenapa? Kenapa jadi malah bahas nama istilah rabies adalah anjing gila? Itu kira-kira. Kalau kalau mencoba melucu tuh kayak misal boleh dikit anjing, aku takut kena rabies. Rabies kan anjing gila. Aku takut besok-besok kayak kuku kuku kuku. Nah itu terlalu melucu. Itu terlalu melucu. Kalau tadi biasanya terlalu melucu gitu kira-kira. Jadi kalau udah memang mau ngebahas soal takut digigit anjingnya, takut kena rabies, ya takutnya karena apa? Dan kenapa takut kalau kena rabies? Memang apa yang terjadi kalau kamu kena rabies? Nah itu, jadi pembahasannya ke sana. Kalau pembahasannya soal nama anjing, nama rabies anjing gila, ya berarti tidak usah membahas abis digigit anjing. Nah itu, karena bisa beda pembahasannya. Selamat datang teman-teman, ini ada 10 penonton. Semoga berkenan dengan. Jadi hari ini kita menulis berita. Tadi dapat berita ini. Jadi sepertinya menarik pembahasannya terkait onta di Oman yang didiskualifikasi dari kontes kecantikan karena ketahuan operasi pasang botok sampai lip filler. Pertanyaan pertama dari berita ini adalah, kok ada kontes kecantikan unta? Unta cantik. Kenapa ada unta cantik? Kok bisa ada unta cantik dan di kontes? Berarti kan ada unta jelek. Nah ini dari Koko nih, izin diskusi, aku takut kena rabies soalnya bahasa Indonesia rabies itu anjing gila. Soalnya kalau di premis mas, jadi setidaknya harus menjawab dulu kenapa takut kena rabies. Betul sekali. Kira-kira begitu Mas Adi Tirta Yasa. Setidaknya harus menjawab dulu kenapa takut kena rabies. Kenapa langsung lompat ke istilah rabies itu adalah anjing gila. Begitu. Komentarku dari tadi gak masuk. Masuk kok, Mas Anung, masuk. Masuk komentarnya. Lagi ya. Ini tadi ketika sudah dapat berita, kalau mau dijadikan sebuah materi, mencari 5W1H. Dari semua hewan berkaki 4, kenapa cuman unta yang ada? Kontes kecantikan. Jujur jadi ingat kontes sapi di Harvest. Makasih masukannya. Sama-sama Mas
Mas Adi. Tapi emang ini digigit, maksudnya digigit anjing liar, digigit anjing tetangga kah? Memang perlu takut kalau kena rabies. Izin input pas, siapa yang jadi juri? Masa tidak dikucilkan sih di komplek rumah kerjaannya nilai un. Betul. Sinta Isis metik halo mas, saya masih belajar dari IG mas, boleh nggak coba ngelempar beat? Ditulis aja nanti, kalau bisa kita dibahas. Wah Mas Anung, pertanyaannya gimana mereka bisa dapat sudut pandang onta jantan untuk terlalu cepat. Kita dulu bentar ya. Terlalu cepat. Pertanyaannya terlalu cepat. Set. Pertanyaannya gimana mereka bisa dapat sudut pandang onta jantan untuk mengetahui nilai kecantikan orang betina. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia kan fetish atau seleranya aneh. Bisa aja. Gimana mereka bisa dapat sudut pandang onta jantan untuk mengetahui nilai kecantikan onta betina. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia kan fetish atau seleranya. Nah itu. Dari mana? Dia dapat, atau ini onta cantik, ini onta jelek gitu. Maksudnya kayak dari mana nih gitu. Kok bisa gitu. Turunannya adalah dari ini. Apa sertifikasi yang dibutuhkan untuk jadi juri kontes kecantikan unta? Apakah harus bestiality? Wah. Terlalu fetis sekali. Mas. Lumayan fetis nih. Apa lagi ya? Unta gendut masuk kriteria kontes gak mas? Nah, kalau dari tadi berita aja masuk. Kalau nih, baca ya. Nih. Mulai dari botox, lip filler, reshaping dengan silikon, inflasi punuk buatan. Berarti semakin punuknya montok, maka ada potensi semakin menang. Saya jomblo, sebagai seorang jomblo. Wah ini kecil sekali, nggak bisa di itu. Saya jomblo, sebagai seorang jomblo saya suka nontonin konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Kayak kemarin saya pernah lihat di TikTok, ada seorang cewek nyuapin kentang goreng ke cowoknya. Oke. Terus apa nih? Masih belum selesai materinya. Masih belum selesai. Poin-poin penilaiannya apa ya? Ini bahkan saya masih bertanya perihal konsep konsep kontes kecantikan unta ya, belum masuk ke beritanya. Ini juga penting buat teman-teman kalau misal mau menulis, kalau bisa jangan bahas yang ininya dulu, karena masih banyak karena banyak hal yang ada di kepala penonton gitu. Ketika kita bilang berita ini, justru malah pertanyaan-pertanyaan yang ini dulu yang harus terjawab di pikiran penonton, yang kita sajikan gitu.
Karena takutnya adalah sebenarnya masih banyak potensi komedi yang ada di sini gitu. Gitu kira-kira. Nah, boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh sekali. Boleh. Ya kan silakan. Ada 9 orang yang menonton. Siapa tahu ada yang di kepalanya gitu. Penasaran akan sesuatu. Bener, aku kok komen gak masuk ya? Apa jajan banyak? Ntar. Oh, betul ternyata. Ini muncul nih. Baru muncul di sana nih. Ternyata di chatnya adalah di chat itu karena masuknya apa namanya, bukan live chat tapi top chat gitu. Harus bisa. Tadi si Aziz. Harus bisa. Gak mesti bernapsu melihat unta. Gak bisa loh, gak mesti loh. Ini tadi dibacain ulang ya. Saya jomblo, sebagai seorang jomblo saya tuh suka nontonin konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Kayak kemarin saya pernah lihat di TikTok ada seorang cewek nyuapin kentang goreng ke cowoknya. Dan nyuapinnya pakai mulut. Saya yakin itu tag bukan video pertama, karena kalau tag pertama pasti ceweknya resah. Pas cowoknya mangap, sayang. Saya yakin itu tagnya bukan video pertama, karena kalau pertama pasti ceweknya resah. Pas cowoknya mangap, sayang kamu abis bukber sama Sumanto ya. Mulutmu bau mayat. Oke. Coba ya kita analisa materi ini. Oke. Kita analisa materi ini. Saya jomblo, sebagai seorang jomblo saya tuh akan nonton konten-konten kemesraan. Oke. Kayak kemarin ada cowok, saya pernah lihat di TikTok ada seorang cewek nyuapin kentang goreng ke cowoknya. Dan nyuapinnya pakai mulut. Saya yakin itu bukan tag video pertama. Karena kalau pertama pasti ceweknya resah. Pas cowoknya mangap, sayang kamu abis bukber sama Sumanto ya. Mulutmu bau mayat. Nah ini enggak, gimana ya membahasakannya, bahwa iya, saya suka nontonin konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Kayak kemarin saya lihat itu ada cewek nyuapin kentang goreng. Dan nyuapinnya pakai mulut ya. Gitu. Ya kan? Saya yakin itu tag bukan video pertama, karena kalau pertama pasti ceweknya resah, pas cowoknya mangap. Sayang kamu abis bukber sama Sumanto ya, mulutmu bau mayat. Ini sih impresi pertama saya adalah bingung. Karena ini sampai ke sini nih oke. Masih satu koneksi. Saya suka nonton kontennya yang kemesraan ini. Nah,
Harusnya setelah ini adalah permasalahannya apa? Karena kalau cuman ini doang, yang bagian ini nggak nyambung sama yang atasnya. Karena kan nonton video kemesraan. Kecuali ada videonya pas lagi itu cowoknya muntah. Nah itu kan bisa tuh kayak saya sih nggak tahu, saya tuh jujur nggak tahu kenapa bisa muntah. Mungkin ketika pas lagi mangap, sayang kamu habis bubur sama Sumanto ya, mulutmu bau mayat. Masih make sense, masih ada nyambungnya. Apakah lucu? Belum tentu. Gitu. Justru karena, dan ini juga jangan sampai ketika membuat materi itu membuat penonton ada pikiran lain. Nah itu tuh yang penting. Ketika membuat materi, jangan sampai kalimat kita membuat penonton pemikirannya bercabang banyak gitu. Saya jomblo, sebagai seorang jomblo saya tuh suka nontonin konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Ini di kepala penonton ada, bukannya jomblo malah nggak suka ya nontonin konten mesra-mesraan, kan jadi iri. Nah ini di kepala penonton ada nih, kok malah seneng nontonin. Saya yakin dari Koko nih. Saya yakin itu bukan video pertama bahwa Sumanto tidak berkesinambungan. Menurutku karena di pasar kamu jadi pakai sudut pandang orang pertama atau pelaku pembuat video, sedangkan yang kamu bahas adalah pelaku lain di video tersebut. Betul. Terima kasih Bu Koko. Jadi maksudnya dari Koko adalah saya yakin itu bukan video pertama bahwa Sumanto tidak berkesinambungan. Ini kenapa kamu malah jadi seolah-olah sebagai pelaku di video? Gitu. Kan kamu lagi seneng nih, kayak kamu lagi suka ada nonton, ada video kemesraan. Videonya normal. Terus kenapa kamu tiba-tiba punya pikiran, kayaknya itu bukan tag pertama deh. Karena kalau tag pertama kayaknya ilfil. Tapi kan videonya kan terjadi. Gitu loh. Videonya tidak memperlihatkan sebuah anomali, tidak ada sebuah kesalahan dalam video tersebut. Kalau ada kesalahan dalam video tersebut, bisa kamu bahas. Misalkan kayak tadi, saya kemarin lihat ada video orang nyuapin pakai mulut, cowoknya muntah. Nah itu kok bisa muntah ya cowoknya ya? Nah itu bisa kamu bahas ke arah Sumanto, make sense. Tapi kembali lagi, di awal jangan sampai bikin penonton tuh terlalu mikirin kayak, kok kayaknya nggak nyambung ya. Yang ini, pria ini, saya jomblo, sebagai seorang jomblo saya suka nonton konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Terima kasih Mas Reza Sakir, keren. Wah terima kasih sekali. Semoga rezekinya ditambah ya, ditambah sehingga dirimu tenggelam dalam kekayaan tersebut. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Mas Reza. Silakan. Begitu ya tadi, siapa tadi? Kak Sinta Isti. Yang aku yakin ini sepertinya Anda sudah pernah open mic, karena secara pemilihan diksi dan tulisan sebenarnya sudah cukup rapi ya. Aku curiga bukan belajar dari IG. Karena secara usil sudah terlihat, tapi memang secara konsep masih belum, bukan konsep sih. Secara plot dan alur tuh enggak gini. Nah, plot dan alur tuh masih gitu. Gitu. Set gitu. Ada gitunya tuh. Nah, itu tadi.
kok malah seneng nontonin konten kemesraan? Karena kan premis itu membuat penonton bersikap iya atau enggak, setuju atau enggak setuju. Nah, ketika ngomong sebagai seorang jomblo, saya suka nontonin konten-konten yang memberikan kemesraan di kepala penonton, kok malah seneng nontonin konten kemesraan? Nah, ini menurutku perlu dijawab. Kenapa sukanya? Alasannya kenapa suka? Gitu. Karena, misalnya karena karena saya pengen banget kayak mereka. Misal. Nah, ini kalau mau ke arah ini nih bisa nih. Nih, misal ya. Kalau saya ubah kayak gini, mungkin akan jadi lebih mending. Tidak lebih baik, tapi lebih mending. Saya jomblo, sebagai seorang jomblo, saya suka nonton konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Karena saya pengen banget kayak mereka. Kayak kemarin saya pernah lihat ada di TikTok, ada seorang cewek nyuapin kentangnya ke cowoknya dan nyuapinnya pakai mulut. Mesra banget. Masalahnya kalau saya gitu juga. Pas saya suapin, cowoknya protes. Nah, ini malah lebih bisa. Ini menurut saya lebih bisa. Gitu. Karena jadi main komparasi. Mesra ya gini enak, mesra ya gini oke. Sedangkan saya jelek. Enaknya gini bisa, saya gak bisa. Enaknya mereka begini, saya begini. Menurut saya sih begitu. Dibandingkan dengan saya yakin itu bukan tag video pertama, mungkin sampai sini masih oke. Tapi alasan ininya yang jadi nggak nyambung sama kalimat sebelumnya. Tapi kalau misalkan diubah jadi komparasi, saya jomblo, sebagai seorang jomblo, saya suka nontonin konten-konten yang memperlihatkan kemesraan. Karena saya pengen banget kayak mereka. Kayak kemarin saya pernah lihat di TikTok ada seorang cewek nyuapin kentang goreng ke cowoknya. Dan nyuapinnya pakai mulut. Mesra banget. Masalahnya kalau saya gitu juga, pas saya suapin, cowoknya protes. Sayang, kamu habis puber sama Sumanto ya. Mulutmu bau mayat. Gitu. Jadi lebih baik. Karena alurnya jadi lebih jelas. Gitu. Ini sebenarnya masih bisa diperbaikin lagi. Tapi intinya seperti itu ya. Gitu ya. Tadi ada... Oh, tadi kasih tahu. Oh, ciptaan masalah ya, Mas. Betul. Karena semua materi di dunia ini biasanya munculnya dari masalah. Permasalahan apa yang terjadi di diri kita. Untuk bisa dijadikan sebuah komedi. Begitu kira-kira. Semoga dipahami ya. Kalau tidak dipahami, di rewind lagi, ditonton lagi. Gitu. Ah, ini Mas Adung nih tadi. Coba ya kita kopas dulu ya. Kita kopas. Sat. Bab. Kayak gini nggak, Mas Anung? Coba, sudah benar belum atau ada bagian yang hilang? Sambil saya baca dulu ya. Saya bekerja sebagai technical support. Kalau ada barang elektronik yang rusak, saya yang ditelepon. Saya pernah dapat telepon, Mas, wifi-nya mati, tolong bantu benerin. Saya iyain aja. Padahal saya juga bingung, wifi-nya kok mati? Kok bisa mati di tengah kebongan itu? Saya dapat telepon lagi, Mas, wifi-nya udah nyala, makasih. Loh kok makasih? Wifi-nya hidup sendiri, mati suri kah? Saya belum ngapa-ngapain kok ini, gerak aja belum, masih bingung sambil mikir kok udah bisa nyala. Kalau gini kan kerjaan saya bukan benerin wifi tapi angkat telepon. Oke. Ini sudah selesai kah materinya, Mas Anung?
atau ada yang kurang dari materinya. Coba. Coba. Silakan. Sudah, oke. Nah, ini sama kayak tadi permasalahannya. Kita mulai dari bagian ini dulu. Saya bekerja sebagai technical support. Kalau ada barang elektronik rusak, saya yang ditelepon. Oke. Sini masih benar? Saya pernah dapat telepon. Mas, wifi-nya mati. Tolong bantu benerin. Saya iyain aja. Oke. Saya sebagai yang baca, atau nanti sebagai penonton yang dengerin, pertanyaan saya ada satu. Yaitu adalah, ini kerjanya di technical support mana? Kalau memang ngomongin soal, asumsi saya adalah ini ngomongin di perusahaan provider wifi atau perusahaan provider internet gitu. Tapi kalau orang nggak paham, kok mas wifi-nya mati tolong bantu benerin. Nah ini tuh kerjanya di bagian apa? Kerjanya di, misal katakanlah, misal kalau mau nyebut Telkom, sebut aja. Atau IndiHome gitu misal. Gitu. Nah, kenapa di kepala saya atau nanti di kepala penonton bisa membuat bingung? Kalau ada barang elektronik rusak, saya yang ditelepon. Berarti kan, oh, misal kalau TV saya, misal atau kayak mesin cuci, kulkas gitu. Kan itu ada barang elektronik ya, ada barang elektronik rusak, saya yang ditelepon. Tapi kalimat selanjutnya, saya pernah dapat telepon, mas wifi-nya mati tolong bantu benerin. Loh, berarti tadi bukan kerja jadi benerin elektronik dong berarti. Nah itu, jadi di awal tuh harus sejelas mungkin Mas Anung, jangan membuat penonton berpikir yang lain. Harus sejelas mungkin. Technical support itu teknisi yang gak punya identitas mas, kerjaannya serabutan. Berarti saya harus ngasih gambaran lebih mengenai latar belakangnya ya. Bisa jadi. Tapi lebih ke gini Mas Anung. Lebih ke bisa banget jelasin sejelas mungkin tanpa harus berbelit. Itu bisa. Kalau misalkan mau ngomongin, nah ini kita lanjut sedikit ya. Padahal saya juga bingung, wifi-nya kok bisa mati. Nah, ini sebenarnya benerin apa? kayak banyak banget pikiran yang masih apa sih tadi? Kok di kepalaku hilang kata-katanya. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Gitu. Maksudnya kayak ini tuh technical support di kantor untuk memperbaiki kantor atau technical support keluar. Jadi kayak jasa keluar gitu. Itu dulu yang diperjelas. Sebenarnya nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu yang gimana-gimana. Kalau misalkan konteksnya adalah technical support di kantor, maka cukup dengan saya kerja di X jadi technical support. Apapun yang berhubungan dengan elektronik di kantor saya, kerjaan saya
Kerjaan saya itu ngurusin apapun yang berhubungan dengan elektronik di kantor. Nah, ini udah lumayan jelas. Cukup segini aja. Saya kerja di X ya, di technical support. Kerjaan saya ngurusin apapun yang berhubungan dengan elektronik di kantor saya. Mulai dari ini ya, hal yang simple sampai hal yang berat, saya yang megang. Ini kalau konteksnya kerjaan di kantor ya. Nah, makanya saya belum tahu nih seperti apa pekerjaannya. Nah, ini sudah hanya eh sependek ini, walaupun mungkin masih bisa lebih pendek, tapi seringkes ini tuh sudah bisa menjelaskan bahwa pekerjaan Mas Andung adalah apa dan bagaimana. Gitu. Kira-kira. Bagaimana Mas Andung? Soalnya kenapa saya mikir Mas Andung adalah kerjanya di luar, kerjanya untuk jasa keluar. Ini, saya pernah dapat telepon, Mas, wifi-nya mati, tolong bantu berin, saya yakin aja. Nah, berarti kan di pikiran saya tuh kayak, oh berarti kerjanya keluar, dihubungin sama orang. Itu. Tadi siang desaku jadi tempat syuting dan seketika semua orang jadi norak. Bahkan saking orangnya pas lagi proses syuting ada yang ada yang teriak cut. Iseng Mas, nggak norak nih. Nggak norak nih. Tapi kan norak tuh, nah nih, nanti kita bahas. Tapi sedikit aja. Norak itu kayaknya ya, definisinya adalah nggak tahu dan sosokan tahu. Nah tuh, mainnya nyoba di sana. Nanti coba dijelasin aja. Syutingnya syuting apa? Kalau bisa di apa, horor atau syuting apa gitu. Ini saking apa namanya, saking noranya, kalau kenalan sama orang desa tuh udah kayak misalnya kenalin nama saya Sunpras, saya ekstras anjay, udah sosokan jadi ekstras padahal di syuting aja enggak. Sosokan jadi ekstras. Ada Mas Anung, tolong diperjelas ya yang perihal ini ya. Saya pernah dapat telepon ini. Padahal saya juga bingung wifi-nya kok bisa mati di tengah kebongan. Saya dapat, Mas, wifi-nya udah nyala lagi. Makasih. Loh kok makasih? Nah, ini bisa ada potensi ketawa tipis ada di bagian ini. Mas, wifi-nya udah nyala, makasih. Nah, ini saya belum ngapa-ngapain loh, kok udah nyala sendiri. Gitu. Nah, ini enggak bisa jadi merusak jokesnya kalau yang ini. Tapi nanti bisa ada terusannya. Nah, ini mulai dari X sampai Y yang saya pegang. Saya yang pegang. Kemarin orang kantor ada yang telepon.
Mas, wifi-nya mati, tolong bantu benerin. Nah ini kenapa udah belum selesai mas, harusnya ada tambahan, langsung aku tunggu gak usah norak, tapi sambil dada-dada. Berarti norak juga ya, berarti jokesnya nanti ke ternyata sama-sama norak. Mungkin cari opsi punchline yang lain juga mas Azizi, biar biar lebih variatif aja. Oh ini ke ke double double ininya. Mas Winya nanti tolong bantu benerin. Nah ini kenapa yang tadi saya bilang ke Kak siapa tadi ya? Kak Isti apa tadi ya? Semua itu harus ada permasalahan. Nah ini kan penjelasan soal latar belakang di atas nih. Nah terus di sini masuk masalahnya apa? Kenapa ada eh, masalah apa yang terjadi? Benar-benar udah 5 menit. Nah, cuma kemarin ada kontak kantor yang telepon, Mas TV-nya tolong bantu benerin. Perasaan bukan kerjaan saya, tapi udah saya bilang, siap Kak. Belum ada 5 menit ditelepon lagi. Udah bisa Mas, makasih. Loh kok makasih? Saya belum apa. Tapi udah. Nah, ini secara alur em, menurutku jadi lebih baik. Walaupun nanti bisa ditambahin yang ini sih. Saya kerja di X jadi technical support. Kerjaan saya tuh ngurusin apapun yang berhubungan dengan elektronik di kantor saya. Mulai dari X sampai Y saya yang pegang. Cuman kemarin orang kantor ada yang telepon, Mas wifi-nya mati, tolong bantu benerin. Perasaan bukan kerjaan saya, tapi ya udah saya bilang siap Kak. Belum ada 5 menit ditelepon lagi. Udah bisa Mas, makasih. Loh kok makasih? Wifi-nya hidup sendiri. Mati suri kah? Ini saya belum ngapa-ngapain tapi udah nyala. Wah, misal.
Nah, nih kalau menurut saya jadi lebih mendingan seperti ini. Alurnya jadi lebih baik. Karena jadi lebih jelas aja. Nah, nanti ketika mau ngembangin selanjutnya, ini kan masalah satu. Nah, nyari di sini ada masalah 2, masalah 3, masalah 4 gitu. Jadi mengembangkannya seperti itu. Kira-kira. Ini termasuk Nora nggak? Apa nggak ya Mas ya? Menurutku gaptek banget. Gapteknya lebih ke Nora. Karena mereka kalau tahu istilah baru sering pakai istilah itu, tapi tepatnya nggak pas. Pernah waktu itu aku kasih tugas bikin poster temanya Islami. Oke, masih belum selesai. Di itu ada anak yang bikin poster judulnya kebersihan sebagian dari iman. Buanglah sampah pada recycle bin. Ada lagi yang bikin belajarlah sampai ke negeri Cina. Kalau nggak bisa pakai VPN. Menurutku malah oke. nggak norak lah. Nggak, kayaknya nggak norak sih. Yang paling norak ada yang bikin poster surga di bawah tapak kaki buku digital. Oh, e-book. Bagus. Bagus. Surga di tapak kaki e-book. Bagus. Nggak norak lah. Nggak norak lah itu. Nggak norak. Kalau buatku ya nggak norak sama sekali. Berarti secara struktur sudah benar, cuman bagian penjelasan terlalu global, kurang mengerucut dan kurang efisien ya Mas ya. Secara strukturnya ya, bukan yang sudah baik, tapi kalau dari 1 sampai 10 mungkin udah di 5. Udah di 5,5 gitu. Cuman bagian penjelasan terlalu global. Bahkan cenderung nggak terlalu umum. Mas Anung, harus umum. Di awal tuh harus seumum itu. Jadi umum spesifik. Umum habis itu spesifik. Itu biar semua orang paham konteksnya kayak apa. Gitu. Nih kalau yang Aziz ini nggak norak, jujur ya nggak norak. Justru malah secara jokes tuh oke. Atasnya nanti yang harus diperbaiki sedikit biar lebih pas dengan situasinya. Soalnya dengan contoh nih ya, dengan contoh buanglah sampah pada recycle bin, belajarlah sampai negeri Cina, kalau nggak bisa pakai VPN, surga di bawah telapak kaki buku digital, e-book, itu kan tidak mengindikasi di awalmu bilangnya adalah muridku gaptek banget. Mereka kalau tahu istilah baru sering pakai istilah itu tapi tempatnya nggak pas. Berarti kata sifat yang paling tepat selain Nora apa ya Mas ya? Nah, menurutmu sendiri, apakah memang Nora kalimat yang pas atau sebenarnya bisa aja terlalu kreatif gitu? Nggak mesti, kata-katanya nggak mesti negatif loh. Karena takutnya gini, ketika dibilang Nora, kayak tadi reaksi saya pertama kali ketika baca tulisannya, ini mah nggak Nora. Nah itu, kalau ada kata ini mah nggak Nora, berarti kan bukan Nora di depan. Gitu. Coba cari yang lain. Karena takutnya memang bukan Nora. Gini, mungkin bisa coba cek di tapi nggak bisa sih. Tadi nanti saya mau kasih saran buat ngecek di chat GPT gitu atau di Gemini, cuman takutnya juga nggak paham juga sih mereka dengan konteks ininya. Tapi kalau Nora sih enggak. Nora tuh gini. Misalnya ya, kalau menurut saya contoh Nora tuh,
Kalau konteksnya teknologi, eh nama-nama dikasih nama panggilan jadi nama-nama komputer gitu misal. Kaget. Tadi saya baru muncul di preview. Tadi Mas Reza Sakir nih tadi nggak ngasih pesan apa-apa. Tadi misalkan kalau konteksnya adalah Nora, eh aneh. Nora tuh kayak ganti wallpaper eh komputer lab itu, terus kayak Sunplus was here gitu. Kayak ngapain? Itu kan Nora kayak ya Allah. Nora. Terus misal kayak Pak nih Pak, saya bisa bikin poster gitu. Terus ada tulisan di posternya created by Sunplus pakai Z gitu. Nora gitu. Di bayanganku Nora karena overuse menggunakan istilah baru. Oke. Bisa, tapi konteksnya harus hal yang nggak sesuai. Hal yang nggak sesuai banget gitu. Kalau tadi kan masih pakai poster Islami, terus bikin tulisan di poster tuh masih konteksnya masih pas. Kecuali misalnya kayak itu buang sampah mana main di tempat sampah, recycle bin dong. Nah itu baru Nora. Di kehidupan sehari-hari ngobrol, nah itu gitu. Jadi Nora tuh kalau hal yang gimana ya, coba biar dapat istilah yang pas. Soalnya kalau pemahaman kita terkait sebuah istilah beda sama orang, takutnya jadi malah nggak ini. Nah, nih, ini buatku istilahnya menarik nih. Norak artinya sangat berlebih-lebihan, kurang serasi, kampungan, atau mencolok sehingga tidak enak dipandang. Istilah ini sering digunakan untuk mengomentari pakaian, dandanan, atau perilaku seseorang yang terlalu heboh dan tidak sesuai situasi. Nah kalau tadi masih sesuai situasi dan bagus, bukan sesuatu yang kayak ini. Mungkin ciri-cirinya Nora adalah ketika kita melihat sebuah fenomena atau sebuah kejadian itu, respon kita tuh kayak, ih kok gitu? Misal, main bola pakai sepatu pantofel, nah itu jujur agak Nora itu. Main futsal pakai sepatu pantofel, mengisyaratkan seolah-olah habis dari kerja PNS, nah itu, ini Nora banget, nah itu. Itu. Berikut rincian arti Nora. Sesuatu yang terlalu heboh, mencolok, flashy atau showy atau terlalu banyak. Kurang serasi, kampungan, tidak modis, kuno atau gaya yang tidak nyambung. Tidak berkelas, murahan atau tidak berkualitas. Mudah takjub, bisa juga merujuk pada sikap seseorang yang terlalu heran atau takjub melihat hal-hal yang sebenarnya biasa aja. Wih, norak banget loh, gitu. Misal kayak 2026 masih ada yang heboh ngelihat minuman boba gitu misal. Gitu kira-kira saya sih. Mas Anung, oke, noted, bisa buat perbaikan penulisan materi yang lain terutama di bagian penjelasan agar lebih spesifik dan gak bikin penonton jadi banyak pertanyaan. Betul sekali.
Mas Anung. Jangan membuat penonton terlalu banyak pertanyaan yang ada di pikirannya. Gitu. Saya sering ngasih contoh. Kalau ke teman-teman tuh ada ketua Serapen Jogja namanya Mas Ilmi. Ilmi itu kalau dari pandangan orang umum, hitungannya mungkin agak stunting. Karena tinggi dia itu di bawah rata-rata orang kan orang sorry. Tingginya di bawah rata-rata pria pada umumnya. Cuman bukan di level KT atau pendek. Misal kayak Ucok Baba atau kayak Daus Mini, nggak sampai di level itu, tapi di level pendek, tapi lumayan pendek. Gitu. Nah, saya selalu bilang ke Ilmi, kalau hanya bilang karena kan secara tampilan di panggung kan Ilmi itu memang terlihat pendek, tapi bagi orang-orang yang mungkin dilihat dari jauh kayaknya nggak pendek-pendek banget deh. Nah, dia harus bilang tinggi saya sekian dan tinggi pokoknya penjelasannya apapun yang membuat dia terlihat pendek. Nah, itu penting. Agar tidak ada pertanyaan dari orang kayak, "Oh, enggak pendek-pendek banget lah. Masih normal itu." Nah, padahal kan materinya Ilmi itu seputar tentang pendeknya dia gitu. Jangan sampai ada pikiran lain di kepala penonton. Kira-kira seperti itu. Aku tahu Mas Ilmi yang mirip Raditya Dika, betul. Mirip. Nah, tapi kalau Bang Radit itu masih tinggi soalnya. Nah, Ilmi ini cenderung pendek soalnya. Gitu kira-kira. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. 4 orang yang menonton. Kita sampai jam setengah 11. Sampai setengah 11 aja. Mungkin emang harus live-nya di jam-jam setengah 9 kali ya. Setengah 9, jam 9. Karena kemarin tuh waktu sebelum berbuka malah ngantuk. Karena tidak kena air putih. Atau belum minum kopi. Ini kopi dari tadi pesan di UD Mitra. Oke. Ada lagi silakan teman-teman, silakan. Ada yang mau mungkin ngetes premis boleh. Yang penting jangan minta buatin punchline ya. Kalau minta buatin punchline tuh kurang ajar jatuhnya. Jatuhnya kurang ajar jujur. Silakan. Silahkan teman-teman. Diutarakan saja apa yang ingin ditanyakan terkait tulisan. Ini belum selesai juga sebenarnya sih. Ngetes lagi ya Mas, masih mentah banget tapi ini. Coba jadi tulisannya nggak apa-apa. Ini. Tapi penasaran, yang menang Camel Beauty Contest winner kan dia udah pantas pada pakai botox. Pantas pada pakai botox.
Saking gapteknya menurutku nggak paham kalau aku ngasih materi terlalu teknis. Mau nggak mau aku harus adaptasi pakai penjelasan yang lebih islami. Contohnya jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya atau gampangnya silaturahmi. Terus ada yang nyeletuk, berarti jaringan internet tuh halal bihalal ya Pak? Jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya atau gampangnya silaturahmi. Terus berarti jaringan internet tuh halal bihalal ya Pak ya? Nah, tapi ngerti berarti. Lah, berarti ngerti dong dia. Konteks bahwa jaringan internet. Ini saya kan mahasiswa TI sih jadi paham. Jaringan internet kan yang menghubungkan antara komputer dengan komputer yang lainnya. Terus kayak set gitu, ya kan. Tapi jadi paham. Tapi paham dong. Nah, tapi harus jelasin juga. Kenapa harus menjelaskan pakai penjelasan yang lebih islami? Kenapa tuh? Itu perlu dijelasin juga takutnya. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin di depan ada penjelasan yang lebih jelas terkait kenapa harus islami. Mungkin karena emang mengajarnya di madrasah gitu ya, mungkin ya. Karena kalau misalkan mereka memang nggak paham yang lebih islami, berarti dari kamunya yang harus menjelaskan dengan lebih islami, bukan muridnya yang nyeletuk. Lah kalau muridnya nyeletuk, berarti muridnya paham dong. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi yang paham tuh sebenarnya siapa? Mas Engki, premis sebagai satpam saya takut sama nasabah Simba karena terakhir ada nasabah Simba mau meninggal. Terus kenapa? belum premis Mas Enggi. Belum premis dong. Karena kalau premis itu ya, saya jelaskan kembali secara berulang bahwa premis itu emosi negatif terhadap sebuah subjek tambah alasannya. Sebagai satpam bank, saya takut sama nasabah Simba. Betul, sudah ada sikap. Sudah ada. Nah, tapi alasannya apa? Itu di awal ada penjelasan aku guru informatika di pesantren, jadi mereka ngerti karena aku pakai istilah silaturahmi. Betul. Oke. Ya. Mereka jadi ngerti karena aku pakai istilah silaturahmi. Betul, jadi pakai ngerti. Tapi kan setelahnya kan ada, terus ada yang nyeletuk, berarti jaringan internet tuh halal bihalal ya Pak. Lah, kok muridnya tahu gitu? Harusnya kan kamu yang menjelaskan, biar oh begitu ya Pak ya, gitu. Nah, sebenarnya bukan gini, bukan permasalahan mereka jadi ngerti kan aku pakai istilah silaturahmi, tapi kan kamu kan karena kalimatmu di atas adalah mau nggak mau aku harus adaptasi pakai penjelasan yang lebih islami. Berarti kan nanti punchline-nya adalah saya menggunakan istilah-istilah islami agar muridnya lebih paham. Nah gitu. Jadi nanti kamu nih pakai istilah-istilah untuk menjelaskan istilah internet atau istilah komputer, pakai istilah islami agar mereka paham. Yang tadinya mereka nggak paham, mereka paham. Kamu menjelaskan nih, set, kok ada yang nyeletuk? Berarti ini dong Pak. Loh, kok tahu gitu? Loh kok tahu Anda gitu? Kecuali kalau memang ada dua informasi yang nanti mereka yang narik kesimpulan sendiri. Nah, itu tentu bisa. Itu bisa. Oh, Pak, berarti ini dong. Karena jaringan internet itu adalah halal bihalal, berarti kan di kepalanya mereka ada sebuah informasi lain nih yang bisa memberikan sebuah kesimpulan ini. Nah, ininya nih belum ada. Kenapa yang nyeletuk punya ini sendiri gitu.
Kecuali nih, misalnya kecuali gini. Jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya atau gampangnya silaturahmi. Dan jaringan yang menghubungkan komputer dengan banyak komputer yang ada di dunia ini namanya jaringan internet. Loh Pak, berarti itu halal bihalal dong. Nah, itu. Dua informasi gabung satu informasi, kok dia punya kesimpulan. Gitu. Kira begitu. Jadi ya harus ya itu yang tadi barusan saya bilang, kalau jaringan internet itu menghubungkan semua komputer di seluruh dunia ya. Berarti kalau jaringan satu dengan jaringan yang lain terputus, dosa dong Pak, kan memutus tali silaturahmi. Nah misalkan, itu kan juga bisa. Begitu. Lanjut yang tadi ya. Sebagai satpam bank saya takut sama nasabah simbah-simbah. Sudah emosi negatif atau sikap. Tapi alasannya apa? Kenapa takut? Kalau karena terakhir ada nasabah simbah-simbah mau meninggal. Ini kan bukan alasan kenapa kamu takut, Mas Enggi. Ini adalah cerita nanti di setup. Ini setup, nanti masuk ke setup ini. Bukan di premis. Premis masih perlu satu bagian lagi. Saya takut sama nasabah simbah-simbah. Takutnya apa? Sampai membuat penonton kayak, oh, oke, wajar sih kalau kamu takut, wajar. Kita percaya, kita jujur tahu. Begitu. Kira-kira. Gimana? Sudah mulai pusing? Sudah mulai pusing? Masa aku bingung kenapa nggak bikin saluran pelanggan berbeda di Instagram mati dan online setelah minggu sekali atau 2 kali buat sharing atau belajar online. Sih kepikiran soal formatnya, karena ini ya membiasakan gini dulu aja kan, yang nonton juga nggak banyak kan. Ya bisa dibilang juga ini ya private lah. Dan yang nonton cuma segini. Membiasakan dulu, nanti kalau sudah terbiasa baru. Karena saya tidak ingin tiba-tiba bikin sesuatu yang berbayar, yang langsung berbayar jebret, tapi tidak ada pengikutnya. Itulah kenapa saya baru bikin buku BSBB itu di konten Instagram saya di 300 sekian atau 200. Karena saya nggak mau bikin 10 konten langsung bikin buku gitu. Ngapain? Nggak legit. Entar kira-kira oke. Begitu. 8 menit lagi sebelum kita tutup live-nya pada hari ini. Sudah lebih dari 1 jam. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ini ada berapa nih? 6?
yang nonton, monggo silakan. Nah kalau diem-diem aja ya sampai jam setengah 11 mah diem-diem aja kita. Gimana? Setengah. Mentang-mentang mau ditutup berkurang satu, perutnya udah kocak. Kocak. Tapi selama saya live nih beberapa hari ini, jadi rasa respect saya ke orang yang sering live streaming itu gokil sih. Gokil banget. Apalagi orang-orang yang bisa ngegame sambil main. Ngegame sambil streaming. Dia bisa main sambil ngobrol dan interaksi dan lucu dengan audiens. Gokil tuh bro. Skill itu bro. Respect banget tuh, orang-orang itu. Oh tadi ada Andremi. Kenapa dia post nih pesannya nih? Apakah ingin mengutarakan sesuatu? Tadi kalau minta dibuatin pansel itu menurutku akan susah dilihat di penonton karena gaya delivery orang tiap beda orang, beda menyampaikan, bisa beda tingkat kelucuannya walaupun materinya sama. Iya. Tapi memang ada aja Mas yang memang ya karena bukan kebutuhan sih, karena kekuatan sense of comedy orang-orang tiap tuh beda-beda. Jadinya ada yang belum bisa membuat punchline, tapi ya belajar lah. Kalau disuapin terus nggak seru, berkomedi jadi nggak seru. Karena yang seru dari stand up itu adalah punchline yang kita pikirkan sendiri, yang kita olah sendiri, itu bisa menghasilkan tawa. Itu dia. Jujur kemarin dapat saran dari Mas Anbas nontonin konten YouTube-nya Jerry Korea, sangat membantu. Itu mantep, Mas Azizi. Mas aku kesusahan ngerangkai kata-kata, mohon tipsnya. Satu, banyakin baca. Apapun. Artikel, buku, tulisan-tulisan di internet yang berkualitas ya tentunya ya, jangan yang Sigma Boy apa Skibidi toilet gitu, jangan. Kenapa? Karena semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita konsumsi lewat mata, lewat telinga, itu secara tidak langsung akan memperbanyak perbendaharaan kata atau kalimat yang kita miliki. Gitu. Kalau kita semakin banyak baca, semakin banyak menyimak apapun yang ada di internet, misal tiap hari baca aja berita. Maksudnya gini. Misal kayak tadi ya. Ini, berita yang ini misalkan. Sebanyak 20 unta dicoret dari Festival Kecantikan Unta Oman Camel Beauty Festival pada 8 Februari setelah terungkap melakukan prosedur kecantikan ala manusia. Nah, dengan sering kita membaca artikel seperti ini, Mas Andremi, kita jadi tahu nih susunan kalimatnya yang baik itu seperti apa, yang enak dibaca seperti apa, yang bisa menyampaikan isi kepala kita. Gitu. Mulai dari botox, lip filler, reshaping dengan silikon, invasi punuk buatan, sampai penggunaan kosmetik. Menurut laporan media Arab Al Fallujah TV, kecurigaan muncul saat proses penjurian. Nah ini, kalau kita sering baca-baca kalimat-kalimat seperti ini, secara tidak langsung di kepala kita, kalimatnya akan sudah terstruktur. Begitu. Semakin sering baca, jadi apapun nanti yang kita keluarkan secara otomatis akan juga terstruktur, karena itu yang sering kita baca dan kita konsumsi. Oh, kalimatnya seperti ini, oh penggunaan diksinya seperti ini gitu. Kayak dulu saya, kayaknya waktu SMA nggak mungkin saya pakai kata perbendaharaan, nggak. Baru akhir-akhir ini aja karena sering baca gitu. Terus ada ala nih, ada maksudnya kecantikan ala manusia. Nah itu kalau saya nggak baca, ya saya nggak akan pakai di stand up. Nah itu karena pentingnya itu nanti di situ, bahwa
apapun yang kita ucapkan di atas panggung itu adalah hasil konsumsi dari apa yang kita baca dan kita dengar. Begitu. Yang jelas jangan jadikan tulisan hasil AI sebagai referensi terlalu kaku dan baku. Betul. Apalagi kalau yang AI itu yang kalimatnya kayak ini bukan soal ini tentang ini. Nah, itu AI banget. Itu kalimat AI sekali. Biasanya kan nulis materi terus dibarin direkam. Mungkin Mas Andre bisa dibalik direkam dulu apa yang pengen diomongin baru tulis. Bisa. Dan beberapa komika yang saya kenal menggunakan teknik seperti itu. Salah satunya adalah Ko Ernest. Jadi dia meracau entah di HP melalui recorder atau ngomong di kaca. Ngomong sudah ada yang kepikiran baru ditulis. Nanti diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini juga penting. Seiring dengan berjalannya waktu, yang berarti adalah nulis terus, nanti juga rapih. Gitu. Kalau memang belum bisa merangkai kata sekarang, nyoba. Nanti nulis lagi. Dicoba terus. Karena nggak ada yang stand up comedy itu soalnya ini banget keahlian atau skill yang dilakukan berulang soalnya. Naik panggung, nulis tuh skill yang terasah karena seringnya melakukan. Begitu. Ini Mas Reza tadi nih. Penulisan jokes cenderung umum khusus ya Mas? Paragraf deduksi. Iya, biasanya seperti itu. Karena beberapa komika juga menggunakan format yang permasalahan umum seperti apa. Nah, umumnya seperti apa di atas, nanti makin ke dalam makin mengerucut. Misalkan pembahasannya awalnya adalah soal transportasi umum, transportasi di Indonesia, bla 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 bla. Nanti makin ke bawah, makin mengerucut soal kebijakan pemerintah soal transportasi umum, gitu. Jadi membawa kasus dari hal yang umum kemudian ke khusus. Kenapa begitu? Karena beberapa orang juga menyarankan bahwa memulai materi itu dengan sesuatu yang relate dengan penonton umum. Kalau kita misalkan ngomongin soal tren TikTok, GRWM misalkan, yang nggak semua orang tahu. Kalau tiba-tiba ngomong GRWM, kalau penonton nggak tahu, yang nonton bapak-bapak gitu ya, nonton keluarga gitu nggak ngerti apa maksudnya, berat. Bisa memulai dengan tren TikTok tuh sekarang udah mulai makin aneh-aneh ya. Ada yang kan tahun lalu ada yang ini nggak, Velocity, tahu yang Velocity yang oh iya tahu. Ada yang tren TikTok tuh ya, kan jelasin tren TikTok lah. Tapi di tahun ini tuh tren TikTok yang ramai banget tuh GRWM. Nah, ayo. Gitu misal. Umum kemudian ke khusus. Untuk menarik orang. Nah, salah satu istilah yang sering saya pakai yang beberapa orang tuh juga akhirnya mulai memahami soal premis dan bagaimana mengawali sebuah materi adalah anggaplah awal materi itu kayak judul clickbait yang sering ada di artikel atau di video-video YouTube gitu. Bagaimana kalimat pertama dan kalimat kedua bisa membuat penonton tertarik dengerin kita. Bikin kalimat semenarik mungkin sehingga penonton tertarik buat dengerin kita. Gitu. Nanti baru ketika menuju ke tengah dan akhir mulai diperjelas, ngomongin ini gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu aja. Ada pertanyaan terakhir teman-teman sebelum kita tutup? Pertanyaan terakhir boleh, silakan. Silakan boleh. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Menggenapi 1 jam 28 menit. Kita tutup di 1 jam 30 menit live-nya. Itu.
Silakan. Monggo, 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 monggo. Monggo, monggo, silakan, silakan, silakan. Oh tadi nih. Semoga bisa terbeli kamera yang lebih proper supaya terlihat lebih profesional. Walaupun sekarang udah ada mendingan sih dari yang pertama udah lebih terang. Terima kasih Mas. Semoga terbeli ya. Ini ada lampu di sebelah sini. Set. Ini lampu. Set. Terus ini saya belum nyalakan karena terang sekali putihnya. Tapi ini ada lampu dari bar ini. Apakah satu Mei nanti Mas Anpas ikut Mas Pandu ke Purwokerto? Kemungkinan enggak, karena Mas Pandu itu tidak mengajak teman-teman yang dari komunitas Jogja gitu, karena ya menghemat pengeluaran agar tidak boncos. Tapi kalau misalkan waktunya cocok dan menarik, mungkin saya ikut ke Purwokerto karena belum pernah ke Purwokerto, pengen ke Purwokerto. Tanya Mas, saya masih belum paham bentuk kalimat alasan itu kayak gimana. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih pakai materi saya yang sudah ada agar lebih jelas. Saya coba copy materi saya. Oke, saya pakai materi ini aja ya. Materi yang saya sering bawakan di mana-mana untuk ngejob. Sama aja. Pep. Oke. Gini. Ini punya badan gede gini naik motor Supra yang kecil tuh bikin saya mikir aneh-aneh di jalan. Ini sikap emosi negatif terhadap sebuah subjek. Jadi motor saya tuh Supra X yang ini. Buat kebayang juga ya, Supra X100. Terus takutnya biar anggapan kita sama. Jadi ini motor keluaran tahun 2001. Saya pakai dengan berat badan sekarang itu 120 kilo. Supra X100 motor saya 120 kan kocak. Kira-kira motor saya begini. Walaupun tidak begitu sama ya model dan warnanya ya, tapi ini. Modelnya sama, warnanya beda. Jadi motor saya Supra X100, berat saya 120. Punya badan gede gini naik motor Supra yang kecil tuh bikin saya mikir aneh-aneh di jalan. Ini tuh sikap emosi negatif terhadap sebuah subjek. Kenapa saya mikir aneh-aneh? Saya kalau di jalan, alasannya adalah saya kalau di jalan serasa ada musik sirkus di kepala saya. Lah badan saya gede, motor saya kecil, tuh kayak tau gak sih yang gitu. Jadi di kepala saya tuh bentukan saya kayak gini.
Ah, ini di kepala saya ngerasa bentukan saya kayak ini. Coba saya copy dulu. Nah, nih. Apa ini ya? Ini. Ah. Jadi di kepala saya tuh begini. Gitu. Punya badan gede gini naik motor super yang kecil tuh bikin saya mikir aneh-aneh di jalan. Saya kalau di jalan tuh serasa ada musik sirkus di kepala saya. Kayak ada suara tetet tereret 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 tereret. Ini dia satu endemik asli Indonesia, beruang Sumatera naik Supra gitu. Karena badan saya gede, motor saya kecil. Saya pakai teknik apa? Saya pakai hiperbola. Karena nggak mungkin aslinya saya segede ini dan motor sekecil ini. Cuma dengan hiperbola jadi terkesan lucu. Gitu. Saya juga kalau naik motor nggak bisa nyelipnya di lampu merah. Sikap, emosi negatif. Saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Karena bahu saya lebih lebar daripada stangnya. Ini. Nah, set gitu. Sikap, emosi negatif. Ini. Alasannya. Ya kalau dibayangin kalian tahu motor galon nggak? Motor yang buat nganter galon. Nah bagus saya galonnya lebar banget. Bisa sih saya nyelip, cuman takutnya pas nyelip motornya lolos. Badan saya kejepit Pajero kan nggak bisa nyelip. Udah gede banget itu sih, iya bisa itu. Semoga paham ya. Sikap, alasan. Sikap, ini alasan. Gitu. Gimana? Apakah terjawab? Apakah terjawab? Begitu. Ya, kalau dari materi saya begitu. Soalnya alasan itu penting untuk menguatkan kenapa saya punya statement seperti itu. Suara saya jelek. Makanya itu alasan kenapa saya nggak pernah diajak karaoke sampai sekarang. Siap? Alasan. Harus dipancing dengan pertanyaan kenapa ya, Mas? Sebenarnya juga bukan kenapa juga sih, tapi kan mungkin bukan dipancing dengan pertanyaan kenapa. Jadi kayak kan di awal tuh adalah emosi negatif. Saya punya masalah, saya punya opini, saya punya pendapat seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kenapa saya punya pendapat seperti itu. Nah, gitu. Saya punya statement, punya badan gede naik motor super yang kecil bikin saya mikir aneh-aneh di jalan. Lo kok bisa? Ya gimana orang di kepala saya tuh kalau saya naik motor ada musik sirkus. Ini dia satu endemik asli Indonesia, beruang Sumatera naik Supra. Oh betul. Pantes mikir aneh-aneh di jalan. Gitu. Kira-kira. Masih ada premis. Dari tadi nggak ditulis. Coba, ayo, Andremi silakan. Nggak keburu-buru di closing nih. Ayo silakan, ayo terakhir Mas Andremi silakan. Silahkan. Iya Mas paham, terima kasih Mas Abbas. Semoga membantu. Semoga. Saya anak broken home. Bapak dan ibu saya bercerai. Saya suka iri sama orang-orang yang bisa kumpul keluarga karena saya nggak bisa.
ngelakuin itu. Nggak bisa ngelakuinnya karena apa? Gitu. Saya anak broken home, bapak dan ibu saya bercerai. Saya suka iri sama orang yang bisa kumpul keluarga karena saya nggak bisa ngelakuin itu. Oke. Ya terus kenapa? Masih belum menjawab soalnya. Emang nggak bisa ngelakuinnya seperti apa? Kalau bapak ibu saya kumpul jatuhnya bukan kumpul keluarga, kumpul kebo. Lah, alasannya jadi kayak nggak ini, nggak sama kayak tadi, masih kurang nyambung Mas Andremi. Kan saya suka iri sama orang yang bisa kumpul keluarga karena saya nggak bisa ngelakuin itu. Kalau bapak ibu saya kumpul kan jatuhnya bukan kumpul keluarga tapi kumpul kebo. Tapi kan ada kamu. Nah kalau ada kamu, ada bapakmu, ada ibumu, kalau kumpul kan nggak kumpul kebo, ya kumpul keluarga aja. Tetap bisa kumpul dong. Ayo, gimana tuh? Dan ini kan dari awal kan ngomonginnya adalah kamu tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Ya pantan kayak ya kumpul aja, emang kenapa? Gitu. Kalau bapak ibu saya kumpul jadinya bukan kumpul keluarga, kumpul kebo. Tapi kamunya gimana? Kan yang kita lagi membahas soal kamu yang iri gitu. Harus diperjelas lagi, Mas Andremi. Saya suka iri sama orang yang bisa kumpul keluarga karena saya nggak bisa ngelakuin itu. Kenapa nggak bisa ngelakuin itu? Apa karena bapak saya udah meninggal? Apa karena kalau kalau kumpul isinya berantem? Karena kalau bapak ibu saya kumpul jadinya bukan kumpul keluarga, kumpul kebo. Ya memang udah bercerai kemudian kumpul lagi sih emang dipersepsikan seperti itu. Tapi kan nggak jadi kumpul kebo kalau ada kamu di situ yang menjadi penengah. Kalau kumpul kebo kan masih sayang. Ayo, kalau kumpul kebo kan berarti masih sayang tuh. Kecuali ya, saya suka iri sama orang yang bisa kumpul keluarga karena saya nggak bisa ngelakuin itu. Soalnya bapak saya sudah menikah dan ibu saya sudah menikah. Kalau mereka semua ngumpul dengan anak-anak yang lain, bukan kumpul keluarga. Jadinya jadi kumpul RT, karena banyak, misalkan. Tapi kan tetap kumpul gitu. Jadi apa yang kamu irikan dari perkumpulan orang-orang yang keluarga tidak broken home? Apa hal yang kamu iri gitu? Apa aspek yang membuat kamu jadi kepengen ada kumpul keluarga lagi gitu? Itunya dulu yang diulik gitu, Mas Andremi. Semoga menjawab. Dan itu tadi pertanyaan terakhir dari Mas Andremi, semoga terjawab ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai jam 11 kurang, semoga membantu. Kita ketemu lagi mungkin di hari Rabu atau Kamis, tapi lihat besok ya, karena besok itu Selasa ada harinya sharing komika Jogja. Kalau teman-teman yang ada di Jogja silahkan bergabung. Kayaknya tidak mungkin kalau saya pernah coba bawain di open mic dapat kan ya tanda. Karena bingung. Karena gini. Itu biasanya ekspresi penonton bingung tuh. Kalau penonton setuju dengan statement, biasanya kayak oh iya gitu. Biasanya begitu. Cara membedakan dari atas panggung. Kalau penonton lagi nih bingung tuh kayak begitu.
Ya gitu ya, terima kasih. Sampai ketemu di live selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.